Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang di segmen Kupas Tuntas Kripto by Henitan. Kali ini gue mau bahas salah satu koin yang gue yakin teman-teman udah tahu ya, karena koin ini cukup terkenal dan memang ada di top 50 coinmarketcap.com. Jadi salah satu dari 50 besar cryptocurrency yang ada di dunia ini. Nah, yang koin yang akan gue bahas adalah TRX atau Tron ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang udah sering dengar Tron ataupun TRX ini, gue yakin teman-teman sering dengar karena kalau kita mau ngirim-ngirim USDT, ya USDT itu kan adalah US dollar tether ya, kita biasanya pakai jaringan yang paling murah dan paling cepat itu adalah jaringan Tron atau TRC20. Ya, yang mana kalau kita pakai jaringannya Ethereum, ERC20 itu harganya mahalnya minta ampun. Kadang-kadang cuma bayar 0,1 US dollar, kadang-kadang jadi 2, kadang-kadang jadi 5. Itu gas fee-nya bisa meledak tiba-tiba. Apalagi kalau market Bitcoin tuh lagi hype-hype-nya ya teman-teman. Jadi biasanya yang tetap murah itu Tron, TRX, dan juga yang tetap cepat itu TRX. Jadi gue sih sangat-sangat suka dengan jaringan TRX. Salah satu yang menurut gue sampai sekarang selalu pakai yaitu jaringan TRX. Lebih murah dibandingkan jaringan-jaringan lain. Oke. Nah, TRX sendiri itu ada namanya Tron ya, di mana Tron ini adalah native coin dari jaringan TRX. Di mana kalau teman-teman lihat websitenya, ini jelas ada di sini ya, websitenya ada dua. Jadi ada Tron Network, ini adalah website yang pertamanya dia teman-teman. Di sini jelas ditunjukkan transaction count-nya berapa, block height-nya berapa, transfer amount of core token-nya berapa, dan di sini ada TRX performance juga ya. Jadi semuanya bisa kita lihat di sini. Oke. Dan kalau kita lihat si TRX ini berpartner dengan apa? Jadi dia ada berpartner dengan BitTorrent, dengan Swiss Blockchain, Opera ya. Opera itu browser Opera ya teman-teman. Terus ada juga NFT. Jadi NFT tahu kan ya NFT yang bentuknya monyet-monyet itu tuh. Itu kan terkenal banget tuh dulu. Kalau misalnya kita mau beli NFT yang paling terpercaya ya NFT ya. Yang bentuk NFT monyet-monyet. Nah, terus juga dia bekerja sama dengan Samsung ya, terus ada Poloniex ya, dan BitTorrent. Kalau BitTorrent ini mungkin teman-teman ingat dulu project yang kerjasamanya yaitu BitTorrent Tron Chain ya, BTTC ya. Jadi kalau misalnya dulu digabungkan BitTorrent dengan Tron ya. Jadi menurut gue itu salah satu project yang luar biasa. Nah, sekarang itu juga ada yang namanya Tron DAO ya, di mana Tron DAO ini jelas untuk mengempower decentralized commerce and community for every human on the planet. Nah ini maksudnya ini si Tron-nya ya teman-teman. Dan maksudnya Tron DAO ini gimana? Jadi memang dia bekerja sama dengan DAO ya teman-teman. Dimana di sini juga ada ChainGPT, ada Solidos, ada Hackathon. Dimana ini adalah kerjasama antara Tron, DAO, BTTC, dan juga Justland DAO. Yang menurut gua ini akan menjadi semakin memperbesar jaringan si Tron ya. Yang mana seperti teman-teman tahu, Tron aja udah luar biasa kegunaannya, apalagi kalau kita lihat kerjasamanya semakin besar, jaringannya semakin besar, menurut gua si TRX ini itu juga bisa semakin besar juga teman-teman harganya. Dia memang Tron ini ada DeFi, NFT, GameFi, Web3, ya sudah tidak diragukan lagi lah ya untuk fundamental Tron itu benar-benar salah satu yang terbaik yang ada di dunia cryptocurrency. Kalau kita lihat dari komunitasnya teman-teman, komunitasnya juga nggak usah diragukan lagi ya, 1,5 juta followers, dan juga di sini diupdate terus ya hackathon, event-eventnya ada terus ya. Di sini juga ada BWB juga, jadi kerjasama dengan Bitget juga ya teman-teman. Jadi di semua kerjasama itu selalu ada ya, luar biasa menurut gua. Use USDT to gas instead of TRX. Wah ini udah keren banget ya. Dan teman-teman bisa lihat update-nya selalu di sini ya teman-teman, di Tron, baik di Tron DAO ataupun di Tron biasa teman-teman. Kalau yang ini Tron DAO ya teman-teman. Nah, kalau untuk grupnya sendiri udah memiliki 49.000 member, jadi ini udah rame banget, udah gede banget komunitasnya. Artinya menurut gua fundamental dari Tron ini udah nggak perlu diragukan lagi. Ya, yang mana menurut gua si Tron ini ya banyak menghasilkan suatu koin-koin yang luar biasa ya, BitTorrent, USDT, USDC, JST, NFT ya, dan juga untuk pengembangannya ke depannya itu Tron ini masih terus dikembangkan terus. Dulu cuma TRC10, terus ada TRC20, dan harapannya akan ada pengembangan TRC-TRC lainnya supaya harga Tron itu bisa lebih murah, maksudnya fee-nya ya, juga bisa lebih cepat lagi lah untuk transaction per second-nya. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk fundamentalnya, jelas solid sekali. Nah, sekarang kita coba bahas ke prediksi harganya.
Jadi untuk prediksi harga sendiri ya, kalau kita lihat dari koinkodex.com, memang koin Tron ini tidak diekspektasi untuk harganya semakin tinggi, benar-benar tinggi sekali ya. Tapi memang prediksinya itu harganya bisa sampai ke 0,4 dolar kalau dari koinkodex.com ini. Berarti masih bisa berpotensi naik 4 kali lipat. Tapi kalau kita lihat dari harga all time high-nya, kita coba ganti ke weekly ya teman-teman. Nah, kita lihat di weekly, harga tertinggi dari si Tron ini memang hanya baru sampai ke 0,18 dolar ya. Ini kalau di USDT ya, kan Tether baru ya. Coba kalau kita lihat di sini ya, di coin market cap, di sini bisa lebih real nih kelihatannya nih. Karena kan USDT juga lahirnya setelah jaringan Tron ya, bukan sebelum. Jadi kalau kita lihat di sini, nah dulu itu sempat menyentuh harga 0,35 dulu waktu awal-awal rilis 0,21 sorry 0,21 dolar ya, 0,02 ya teman-teman. Nah untuk all time high-nya kemarin itu menyentuh di harga 0,18. Jadi kita asumsikan bahwa dia masih bisa naik sampai ke 0,2 dolar, artinya dari harga sekarang kenaikannya bisa sampai ke kurang lebih 2 kali lipat ya, atau 75%-nya nih teman-teman. Oke, tapi menurut gue sih si Tron ini, menurut gue kalau terjadi halving Bitcoin kembali, menurut gue sih harganya bisa pump lebih tinggi lagi ya. Apalagi kalau kita lihat harga Tron ini memang cukup stabil dibandingkan koin-koin lainnya. Ya, tidak pump terlalu tinggi, tidak dump juga terlalu jauh. Nah, jadi kalau menurut gue ya teman-teman, untuk Tron ini adalah salah satu koin yang layak untuk diinvestasikan karena memang kegunaannya yang sangat banyak. Walaupun memang prediksi harganya misalnya ya sampai ke 0,2 dolar ya oke-oke aja teman-teman. Kenapa? Karena fundamentalnya yang udah sangat solid si TRX ini. Ya, kalau fundamentalnya solid, maka keamanannya, safety-nya lebih terasa. Dan juga menurut gue ini bisa dibilang safe bet lah ya teman-teman. Jadi cukup aman dibandingkan kita investasi di koin-koin lainnya. Ya, dan harganya juga menurut gue sih ini masih murah. Dia juga sekarang berada di area key levelnya, di daerah supportnya nih teman-teman, di 0,11 dolar. Seperti yang teman-teman lihat, ini kan ada daerah yang cukup kuat, dia yang menahan harga TRX yang menurut gua dia ini harganya akan segera memantul ya kalau gua lihat. Jadi apakah kita perlu nunggu sampai dia terkena Fibonacci retracement di bawah sini? Ya menurut gua sih nggak bakal nyampe sini ya, karena susah banget nih kalau mau ke 0,9. Tapi jaga-jaga buat teman-teman boleh melakukan averaging sampai ke 0,95 dolar ya, 0,095. Karena memang makin ke bawah ini makin kuat nih si supportnya. Artinya dia makin ke bawah makin kuat. Tapi menurut gue sih kalau kita udah mau mulai nyicil daripada takut ketinggalan, ya menurut gue sih daerah sini juga udah oke. Karena kalau kita lihat dari trend line-nya juga ya paling jauh-jauhnya dia turun sampai ke 0,1 ya, paling nggak akan lebih jauh lagi gitu. Ya kalau kita lihat dari tren yang saat ini yang sedang berlaku. Ya, kita lihat dari trendline, tarik garis aja, kita udah lihat dia di sini cukup kuat pumpnya. Apalagi sebentar lagi akan Bitcoin halving. Menurut gue sih si Tron ini akan kecipratan lah. Walaupun gue nggak yakin kenaikan si TRX ini itu bisa lebih tinggi dibandingkan kenaikan koin-koin lainnya. Tapi bisa dibilang ini cukup safe lah. Salah satu koin yang bisa dijadikan instrumen investasi ya menurut gue. Seperti itu teman-teman untuk analisa gue soal TRX. Nah, tapi nanti gue akan update lagi soal TRX ini di grup gue ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum join, silahkan join ke Crypto Hack ya. Baik channelnya maupun grupnya, teman-teman bisa join. Nanti gue akan update koin-koin yang udah gue bahas di YouTube maupun gue bahas secara pribadi di sini ya. Oke, itu aja mungkin buat teman-teman. Kalau teman-teman punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar supaya gue bisa jawab dan juga gue bisa bahas rekomendasi koin dari teman-teman ya. Itu aja bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.